We need Greenland from a national security situation. It's so strategic. Right now, Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. We need Greenland from the standpoint of national security. And Denmark is not going to be able to do it, I can tell you. One of the things that is happening, and I think you see it all the time, Howard, you've seen it, that Cuba is ready to fall. You know? Yes. Cuba looks like it's ready to fall. I don't know if they can hold out. But Cuba now has no income. They got all of their income from Venezuela, from the Venezuelan oil. They're not getting any of it. And Cuba literally is ready to fall. And you have a lot of great Cuban Americans that are going to be very happy about this. Halo Sobat Infodong, pernah nggak sih kalian ngerasa dunia ini makin hari makin mirip papan catur raksasa? Satu langkah kecil bisa bikin satu kawasan terbakar. Dan dunia benar-benar menahan napas saat tanggal 3 Januari 2026 sebuah kabar mengejutkan meledak. Tanpa deklarasi perang, tanpa peringatan panjang, tanpa rapat PBB, pasukan khusus Amerika Serikat masuk ke Caracas, Venezuela dalam sebuah operasi super cepat bernama Operation Absolute Resolve. Targetnya cuma satu, Presiden Nicolas Maduro. Dan hanya dalam hitungan jam, Maduro ditangkap, diterbangkan ke New York, dan diumumkan akan diadili dengan tuduhan narkoterorisme. Banyak yang kaget, banyak yang takut, dan lebih banyak lagi yang bertanya, kalau Venezuela bisa, siapa berikutnya? Karena kita semua tahu, kalau Donald Trump sudah bergerak, biasanya nggak berhenti di satu target. Hari ini, Infodong akan membedah 5 negara yang paling sering disebut Trump, paling sering diancam, dan paling berpotensi jadi sasaran berikutnya Amerika Serikat. Dan yang bikin deg-degan, di akhir video, kita akan jawab satu pertanyaan penting. Apakah Indonesia termasuk target Trump? Atau justru kita sedang main aman sebagai anak baik? Jawabannya mungkin nggak seperti yang kamu kira. Sobat Infodong, operasi di Venezuela ini bukan sekedar penangkapan. Ini adalah pesan global. Dalam beberapa pidatonya, Trump menyebut pendekatan barunya sebagai Monroe Doctrine, sebuah versi modern dari Monroe Doctrine yang intinya sederhana tapi berbahaya. Belahan barat adalah wilayah Amerika. Siapapun yang mengganggu stabilitas atau kepentingan nasional AS akan berhadapan langsung dengan Washington. Dan yang bikin ini serius, Trump nggak bicara dengan bahasa diplomasi. Ia bicara terang-terangan di pesawat Air Force One, di konferensi pers, di wawancara dadakan. Satu persatu, negara yang ia anggap bermasalah mulai disebut. Ini bukan gosip, bukan teori konspirasi. Ini daftar yang keluar langsung dari mulut Trump. Target 1, Iran. Hubungan AS-Iran memang tak pernah benar-benar adem, tapi di awal 2026, suhunya kembali mendidih. Pemicu utamanya adalah gelombang protes anti pemerintah yang kembali meluas di Iran. Trump tak main-main dan melontarkan ancaman tajam. Jika mereka mulai membunuhi rakyatnya, mereka akan kena hantam sangat berat. Ancaman ini bukan gertakan kosong, konteksnya sangat serius. Sepanjang tahun 2025, eskalasi berbahaya sudah terjadi. Beberapa laporan menyebut AS memberi lampu hijau bagi serangan Israel ke fasilitas nuklir Iran yang memicu konflik singkat selama 12 hari. Trump juga menuduh Iran diam-diam mencoba membangun kembali program nuklir dan misil balistiknya. Agenda untuk menekan Iran bahkan kabarnya sudah dibahas khusus antara Trump dan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, saat bertemu di Mar-a-Lago. Respon Teheran pun tak kalah keras. Pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei menegaskan bahwa Iran tidak akan pernah tunduk pada tekanan asing, dan kini negaranya dalam status siaga perang tinggi. Dampaknya bisa sangat besar. Eskalasi militer lebih jauh tak hanya beresiko menjerit Amerika ke perang baru di Timur Tengah, tapi juga bisa mengacaukan pasokan minyak dunia dan memicu perlombaan senjata nuklir di kawasan itu. Target 2, Meksiko. Geser ke tetangga terdekat Amerika, Meksiko kembali masuk daftar panas Trump. Alasannya masih sama seperti dulu, tapi kini lebih mendesak. Kegagalan pemerintah Meksiko membendung banjir narkoba, terutama fentanyl, ke perbatasan AS. Trump menuduh kartel sudah secara efektif menguasai Meksiko, dan Presiden Claudia Sheinbaum terlalu takut pada mereka.
langkah Trump makin provokatif. Ia tak cuma kembali menawarkan bantuan militer untuk menghabisi kartel, tawaran yang selalu ditolak Sheinbaum, tapi juga dilaporkan menekan perintah eksekutif kontroversial di tahun 2025 untuk mengganti nama Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika. Sebuah langkah simbolis yang pamer dominasi AS di wilayah itu. Presiden Sheinbaum jelas berada di posisi yang sulit. Di satu sisi, ia menolak mentah-mentah intervensi militer AS. Di sisi lain, pemerintahannya bergantung pada kerjasama dengan Washington untuk urusan imigrasi dan perbatasan. Potensi eskalasinya sangat nyata, mulai dari krisis diplomatik, perang dagang, hingga skenario terburuk, serangan drone AS yang menyasar laboratorium dan para bos kartel di tanah Meksiko. Target 3, Kuba. Target ketiga membawa kita ke Karibia, musuh bebuyutan Amerika selama lebih dari 60 tahun, Kuba. Setelah rezim Maduro di Venezuela tumbang, Kuba kehilangan sekutu utamanya, dan yang lebih krusial, pasokan minyak gratisnya. Sekitar 30% kebutuhan minyak Kuba selama ini dipasok Venezuela sebagai barter dengan tenaga medis. Trump melihat ini sebagai peluang emas. Ia berspekulasi Kuba adalah negara gagal yang mungkin akan runtuh dengan sendirinya. Saya rasa kita tidak perlu melakukan apa-apa, katanya. Tapi di saat yang sama, ia dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio, yang dikenal sangat anti-Kuba, justru mengirim sinyal ancaman. Rubio menyarankan para pejabat di Havana agar mulai sedikit khawatir setelah melihat nasib Maduro. Presiden Kuba, Miguel Díaz-Canel, merespons dengan menantang, menyatakan aliansi Kuba-Venezuela tidak akan runtuh dan mereka siap mati membelanya. Prediksi Washington adalah, tanpa minyak Venezuela, ekonomi Kuba akan kolaps, memicu demo besar yang bisa menggulingkan rezim komunis. Namun, jika rezim bertahan dengan cara represif, ancaman intervensi AS tetap ada, membuka kemungkinan krisis baru hanya 145 km dari pantai Florida. Target 4, Kolombia. Ini mungkin yang paling mengejutkan. Kolombia masuk daftar target. Selama ini, Kolombia adalah sekutu utama AS dalam perang melawan narkoba. Tapi hubungan memburuk drastis di bawah Presiden Gustavo Petro. Trump bahkan melontarkan serangan personal, menyebut Petro pria sakit yang suka membuat kokain dan menjualnya ke Amerika Serikat. Di balik itu, Washington menuduh pemerintahan Petro main mata dengan kartel dan membiarkan produksi kokain meroket lagi. Sanksi ekonomi bahkan sudah dijatuhkan pada sejumlah pejabat Kolombia pada Oktober 2025. Saat ditanya wartawan, apakah operasi militer di Kolombia bisa jadi langkah berikutnya, Trump menjawab santai, "Bagi saya, kedengarannya bagus." Ia bahkan mengancam akan melakukan operasi militer untuk menyita ladang minyak dan emas sebagai kompensasi. Presiden Petro merespons tak kalah keras di media sosial. Ia memperingatkan Trump untuk tidak mengancam kedaulatan kami, karena Anda akan membangunkan sang jaguar. Situasi ini menciptakan guncangan besar di Amerika Latin, merusak aliansi anti-narkoba puluhan tahun, dan berpotensi mendorong negara-negara tetangga menjauh dari Washington. Target 5, Greenland. Target terakhir bukanlah negara, melainkan wilayah otonom Denmark yang super strategis, Greenland. Ambisi Trump untuk membeli Greenland memang bukan hal baru, tapi sekarang diperkuat dengan alasan keamanan nasional. Trump mengklaim kapal perang Rusia dan Cina makin sering mondar-mandir di perairan Arktik dan Denmark sebagai sekutu NATO dianggap terlalu lemah untuk mengamankannya. Selain lokasi strategisnya di Kutub Utara, Greenland juga kaya akan mineral tanah jarang, emas, dan uranium, bahan vital untuk industri teknologi dan pertahanan AS. Dengan menguasai Greenland, AS tak hanya mengamankan pos terdepan di Arktik, tapi juga mengurangi ketergantungan Cina pada pasokan mineral. Tentu saja, ide ini ditolak mentah-mentah. Perdana Menteri Greenland Jens Frederik Nielsen menyebut pernyataan Trump tidak sopan dan tidak bisa diterima, menegaskan Greenland bukan barang dagangan geopolitik. Ancaman ini membuat aliansi NATO jadi serba salah dan beresiko memicu babak baru persaingan dengan Rusia dan Cina di medan beku Kutub Utara. Sobat Infodong, setelah membahas 5 negara di daftar panas Trump, sekarang pertanyaan utamanya, bagaimana dengan Indonesia? Apakah kita juga target? Jawabannya, untuk saat ini, tidak. Sebaliknya, di lingkaran Washington, Indonesia justru dapat julukan anak baik. Kenapa begitu? Kuncinya ada pada diplomasi bebas aktif yang pragmatis dan cerdik. Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto berhasil membangun hubungan personal yang baik dengan Donald Trump. Kabarnya, ada panggilan telepon antara kedua pemimpin pada 12 November 2025 yang direspons sangat positif oleh Trump.
Ini adalah modal diplomasi yang sangat berharga. Selain itu, AS melihat Indonesia sebagai jangkar stabilitas yang krusial dalam strategi Indo-Pasifik mereka. Lewat kerangka seperti Indo-Pacific Economic Framework atau IPEF dan kerjasama pertahanan, AS justru ingin memperkuat kemitraan dengan Indonesia untuk menyeimbangkan pengaruh Cina. Dalam banyak hal, strategi Indonesia mirip dengan India. Di satu sisi menghadapi proteksionisme Trump, tapi di sisi lain tetap netral, menghindari sikap pro-Cina yang berlebihan, dan memosisikan diri sebagai mitra yang tak bisa diabaikan. Tapi, apakah posisi ini permanen? Tentu tidak. Risiko tetap ada, meski kecil. Jika di masa depan Indonesia dianggap terlalu condong ke Cina, misalnya soal keanggotaan BRICS atau kebijakan yang mengancam jalur perdagangan vital AS, Washington bisa saja melakukan penyimbangan politik non-militer. Kuncinya adalah menjaga keseimbangan, memperkuat diplomasi, dan menjaga stabilitas domestik agar Indonesia tetap jadi anak baik, bukan target berikutnya. Sobat Infodong, setelah Venezuela, dunia kembali masuk fase tidak stabil. Iran, Meksiko, Kuba, Kolombia, Greenland, semua berada di papan catur Trump. Indonesia masih aman untuk sekarang. Tapi geopolitik itu dinamis. Hari ini kawan, besok bisa lawan. Nah, sekarang giliran kalian nih Sobat Infodong. Menurut kamu, siapa target paling realistis berikutnya? Dan apakah strategi Indonesia sudah tepat? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, subscribe channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan info-info penting lainnya. Karena di sini bukan cuma kasih info, tapi info dong.